Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membacakan surat Iqra atau Al-Alaq atau Al-Qalam, ayat 9 sampai dengan seterusnya, insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan surat dimaksud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita ay akhbirni. Nyritanono sira ya Muhammad. Wakila ya likulli man yata'ata minhu al-khitab. Sira setiap orang yang dikhitabi ayat ini, yaitu sampai seterusnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Dan istifham di sini, ara'aita di sini sampai 3 kali ara'aita berikutnya nanti itu mengandung arti istifham li ta'ajjub. Bukan untuk litolabil fahmi, untuk mencari tahu, mencari faham, bukan. Tapi mengandung arti ta'ajub, yaitu kagum, heran. Heran terhadap orang yang menghalang-halangi atau melarang hamba-hamba Allah yang tekun ibadah, takwa, taat Allah. Malah dilarang. Nah, ini suatu hal yang mengagumkan atau mengherankan, maka dinamakan istifham lit ta'ajjub. Heran ada orang tekun ibadah, orang bagus, orang solih, takwa Allah, taat Rasulullah, lo kok malah dihalang-halangi, dilarang. Nah, ini kan suatu tindakan yang namanya ironis gitu loh, ironis. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Ara'aita ay akhbirni, critanono sira. Alladzi ing wong yanha kang larang utawa nyegah sapa alladzi abdan ing kawula. Kawula suwiji yaitu hambane Allah yang saleh, yang tekun ibadah, taat, takwa Allah. Idza shalah kang ing dalem nalikane salat sapa abet. Ini kasusnya dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal. Nah, ini orang yang pertama selalu merintangi, menghalang-halangi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jeung Nabi Muhammad mau melaksanakan ibadah takwa Allah, dihalang-halang, dilarang. Mat, kamu jangan menyebarluaskan ini ajaran agama baru ini. Jangan itu, Mat. Itu menyesatkan orang loh. Ini terjadi zaman awal-awal Islam. Rasulullah itu menyampaikan dakwah risalah, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah agar manusia ini tidak sesat, supaya selamat dunia dan akhirat. Lo malah dilarang, dihalang-halangi. Nah, itu zaman dulu.
Dan begitu pula seterusnya. Setelah Rasulullah tiada pulang ke rahmatillah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, terus sampai di era berikutnya para ulama, para wali sekarang, para ulama sekarang ini. Ya gitu, ulama itu dihadang, dilarang untuk menegakkan ajaran Allah. Terjadi juga, dan begitu seterusnya. Jadi ulama ini tugasnya apa? Melanjutkan perjuangan Rasulullah untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan suatu hak kebenaran agar manusia hidup di dunia ini selamat dunia dan akhirat. Loh, malah dilarang, dihalang-halangi, dimusuhi. Nah ini kan mengherankan gitu loh. Makanya istifhamnya tadi lita'ajub. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Idza shalla kang ing dalem nalikane salat sapa abet. Ara'aita ai akhbirni critanono sira. Sira ya Muhammad dan seterusnya sira para penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkana alal huda, ingkana lamun ana sapa abet sing dilarang tadi loh, hamba Allah yang tekun, yang taat, yang patuh, malah dihalang-halangi, dirintangi, dimusuhi. Nah, sekarang itu beda lagi cara memusuhinya. Dianggap bahwa ulama itu radikal, ulama itu menyebarkan perpecahan dan lain sebagainya. Akhirnya dilarang ulama ini, ulama itu, dilarang melaksanakan dakwahnya, dihalang-halangi. Dan ini memang resikonya para penerus Rasulullah. Maka kita sebagai para penerus Rasulullah jangan berhenti berdakwah. Karena itu tugas kita semua. Untuk menegakkan kebenaran. Dimaksudkan agar manusia di dunia ini selamat dunia akhirat. Jangan sampai salah paham. Para ulama itu bukan radikal. Bukan ISIS. Bukan pemecah umat. Bukan. Justru menyampaikan rahmatan minallah. Menyampaikan suatu rahmat minallah. Agar orang tahu, agar orang selamat dunia dan akhirat. Tapi ternyata memang ada juga kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang merintangi, menghalang-halangi. Sejak zaman dulu, ila yaumil qiyamah. Ala al-huda ikut tetap ingatasi pituduh. Au amarah uta perintah sopo abad, yaitu hamba Allah yang saleh, yang taat, yang takwa. Perintah bitakwa ing takwa. Nah, para ulama, para mukminin mukminat itu mengajak takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, untuk menyampaikan suatu kerukunan umat beragama, baik umat antar agama maupun umat khusus, umat lainnya, umat Islam. Ini mengajak supaya rukun, tidak mengajak suatu permusuhan. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Para ulama diintimidasi, para ulama bantai, dibunuh, ditikam dari belakang. Ya Allah, ini terjadi sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Apalagi zaman sekarang, zamannya PKI sudah mulai ingin bergerak, ingin melaksanakan dendamnya. Ini sudah viral di semua medsos. Maka kita sebagai para penerus perjuangan Rasulullah harus tetap teguh
menghadapi tantangan dan rintangan ini. Jangan sampai kita itu kemudian menjual agama ini, diiming-imingi suatu jabatan, suatu kedudukan, suatu apalah iming-iming apa saja. Jangan sampai itu iming-iming membuat kita menjadi berhenti dari berdakwah. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah, dikasih inayah, hidayah, taufiknya, dan diridhoi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ara'aita akhbirni, ceritana sira ni ingsun Allah. Maksudnya Allah bukan ingin tahu, ingin cari faham, bukan. Ini adalah istifham lit ta'ajjub. Ing kadzdzaba lamun nyegah, ing kadzdzaba lamun gorohake. Maaf, ing kadzdzaba lamun gorohake, bukan nyegah. Lamun gorohake sapa wong sing nyegah, sapa alladzi tadi lah, alladzi yanha. Ara'aita ai akhbirni, critanono sira ing kadzdzaba lamun gorohake sapa alladzi wong sing larang, sing nyegah Kanjeng Nabi Muhammad itu membohongkan Kanjeng Nabi Muhammad. Oh, Muhammad itu bohong, Muhammad itu majnun, Muhammad itu gila dan lain sebagainya. Zaman dulu, zaman sekarang ya, oh, ulama itu apa? Ulama itu radikal, ulama itu ISIS, ulama itu pemecah umat. Nah, namanya membohongkan itu namanya. Dan itu terjadi viral sekarang ini di medsos. Ulama dicaci-caci, dimaki-maki. Dianggap radikal, dianggap ISIS, dianggap pemecah umat, dan lain sebagainya. Ya Allah. Wa tawalla lan mengo sapa alladzi wong sing larang-larang tadi loh. Wong sing nyegah dalam hal ini awalnya adalah Abu Jahal. Abu Jahal tuh mengo dari iman, enggak mau iman jeung Nabi Muhammad, enggak mau iman Al-Qur'an, enggak mau iman Allah. Namanya ateis, musyrik kalau zaman itu karena dia menyembah patung-patung. Nah, sekarang apa yang terjadi? PKI itu loh sudah mulai bergerak lagi. Sudah nyusup-nyusup di parlemen-parlemen juga, di DPR, di MPR. Sudah menguasai link-link tertentu, maka waspadalah. PKI itu anti agama. Pancasila mau di otak-atik lagi. Ya Allah, ketuhanan yang Maha Esa mau di otak-atik lagi. Ya Allah. Nah, ini para ulama dibohongkan. Apa ulama itu pemecah umat, ulama itu radikal, ulama itu ISIS dan lain sebagainya. Kemudian mereka watawalla lan mengo sapa alladzi saking iman. Mereka tuh gak iman Allah, gak iman Tuhan yang Maha Esa gitu loh. Ketuhanan yang Maha Esa mau diganti. Karena mereka gak percaya. Apa itu kiamat? Kiamat itu khayalan. Kiamat itu ngapusi dongengan belaka, asatirul awalin. Itu namanya mengo dari iman. Dan ini menjadi realita kenyataan. Alam ya'lam, apa toh orang ngerti? Alam ya'lam, apa toh orang ngerti sapa alladzi, orang-orang yang menghalang-halangi Rasulullah sekarang, yang menghalang-halangi para ulama. Bi anallaha, kelawan sak temene Allah. Yara iku pirsa sapa Allah. Apakah mereka enggak sadar gitu loh, bahwasanya Allah tuh tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Allah tahu.
Dan pasti Allah akan memberi pembalasan. So di akhirat. Di dunia ini ya dibiarkan aja mereka melakukan tindakan semena-mena. Namanya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya tetap aja mereka diberi suatu kesehatan, suatu kehidupan dan seterusnya. Tapi Allah tetap mengetahui apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan, dan tindakan mereka semua diketahui oleh Allah. Dan semua itu akan mendapatkan balasan besok di hari kiamat. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kala jokaya ngono. Nah, di sini kala rad'un lahu, jadi diingatkan mereka yang menghalang-halangi para ulama, menghalangi perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seperti itu. Jangan begitulah. Nah, Allah yang mengingatkan. Kala jokaya ngono. La ilam yantahi. Mongko lamun ora leren, nggak berhenti sapa alladzi, jadi mereka tetap aja berusaha terus menerus ingin menghabisi Islam, ingin menghabisi para ulama. Zaman dulu ya Rasulullah yang ingin dihabisi, sampai rumah Rasulullah itu dikepung pagar rapat, pagar betis, dikepung para jeger-jeger dari berbagai suku kabilah Arab untuk menangkap Rasulullah, untuk menghabisi gitu loh. Tapi oleh Allah di Nabi Muhammad diselamatkan, suruh hijrah ke Madinah. Sekarang ya para ulama ini udah dikepung, diblokir dari berbagai link, dari berbagai penjuru. Sehingga sekarang apa yang terjadi? Dari legislatif, eksekutif membuat suatu undang-undang supaya mengesahkan tindakan mereka gitu loh. Akhirnya para rakyat yang terjadi di sini banyak yang demo menentang undang-undang itu. Karena itu berpotensi melanggar Pancasila, melanggar ajaran agama manapun. Nah ini loh perjuangan PKI itu. Jokaya ngono. Kala Allah mengingatkan la ilam yantahi, mongko lamun ora leren sapa alladzi, kalau mereka nggak berhenti dari tindakan itu, dari perbuatan yang melanggar norma-norma agama juga norma Pancasila itu, la nasfa'an, mongko yakti bakal narik temenan sapa ingsun Allah, la nasfa'an, mongko yakti bakal narik temenan sapa ingsun Allah, binasiyah ing bun-bunan, binasiyah ing bun-bunan, nasiyatin rupane bun-bunan, kadibatin kang goroh, khotiatin kang salah. Bun-bunan ini loh, bun-bunan orang yang membohongkan Nabi, membohongkan para ulama, yang hoak, suka menyampaikan suatu yang hoax katanya sekarang itu. RUU sekarang tuh loh, RUU apa itu namanya, CK, celaka, sekarang dipelesetkan celaka. Tuh hoax tuh, banyak yang menentang tuh. Ya Allah. Nah ini namanya kadhibah, bohong, hoax gitu loh. Salah itu, khoti'ah, melanggar norma Pancasila, melanggar norma agama. Allah mengancam mereka akan dicabut, akan ditangkap bun-bunannya.
ditarik oleh Allah, dimasukkan dalam neraka. So di akhirat, di sini ya seperti ini, terus ini merupakan ujian, tantangannya para ulama, tantangannya umat beragama, tantangan Pancasila juga. Nah, Pancasila ini banyak yang merintangi, yang menjadi musuhnya juga. Ya mereka ngakunya Pancasilais, nasionalis dan sebagainya. Enggak taunya mengobok-obok, merobek-robek suatu norma-norma Pancasila, norma agama. Allah berjanji akan menarik mereka, dimasukkan dalam neraka. Camkan itu. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Falyad'u nadiyah. Nah, kelak kalau sudah sampai neraka, besok di akhirat, mereka itu kan PKI itu nggak percaya adanya neraka, adanya kiamat, adanya surga, nggak ngandel itu. Ya Allah, na'udzubillahi min dalik. Kalau udah sampai sana, falyad'u, mongko becik ngundang sapa aladi. Orang yang menghalang-halangi dakwah Rasul itu loh. Menghalang-halangi orang yang taat, yang takwa Allah, taat Rasulullah. Ngundang nadiyahu ing wong sing ngundang alladzi. Artinya ayo kamu sana panggil orang yang bisa nolong kamu. Kalau udah sampai neraka itu. So di akhirat mereka teriak-teriak minta dikembalikan ke dunia lagi, ingin berbuat baik, ingin berbuat solih. Sampai akhirnya dibalas oleh para petugas neraka. Isbiru aula tasbiru sawaun alaikum. Kalian mau sabar atau enggak sabar, tetap aja kalian dihajar, disiksa di neraka selama-lamanya. Dibiarin, mereka teriak-teriak enggak didengar oleh para petugas penjaga neraka. Falyad'u nadiyah. Falyad'u mongko becik ngundang sapa alladzi nadiyahu ing wong sing ngundang alladzi. Maksudnya silakan kalian minta tolong. Sekarang ini kalian udah di neraka. Ayo sana minta tolong sama siapa kamu? Mau minta tolong sama gembong PKI? Kalau zaman sekarang itu kan ada gembongnya. Semuanya di neraka semua. Dihajar, dibakar. Ya Allah. Loh ini enggak hoak ini. Berita ini minallah, hak. Kalamullah tu la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ini enggak hoak ini. Serius tuh. Enggak main-main Allah ini. Mengingatkan mereka. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Sanat'u azzabaniyah. Sanat'u bakal ngundang sapa ingsun Allah azzabaniyata ing pira-pira malaikat zabaniyah, yaitu para petugas penjaga neraka, penjaga nar yang galak-galak, malaikatnya sangar, mengerikan, akan dipanggil oleh Allah, ditugasi untuk apa? Untuk nyiksa terus gitu loh. Mereka yang menghalang-halangi perjuangan para ulama, menghalang-halangi para penerus dakwah Rasulullah, akan dihajar terus di neraka, khalidina fiha, oleh malaikat zabaniyah. Kala la tuti'hu wasjud waqtarib. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Kala kaya ngono, jangan seperti itu. Artinya mereka diingatkan, kalian jangan seperti itu. Jangan mentang-mentang berkuasa, jangan mentang-mentang mampu membuat undang-undang. Undang-undang dibuat sendiri, disahkan sendiri. Kemudian untuk
melegalkan tindakannya. Loh, ini loh diingatkan oleh Allah. Kalah aja kayak ngono. Ya Allah. Ini terjadi akhir-akhir ini. Zamannya apa ini nih? Zaman 2020. Bulan apa ini? Oktober. Baru panas-panasnya angin PKI menghembus dengan begitu kencangnya di Indonesia. Dan ini enggak hanya di Indonesia saja, seluruh dunia seperti itu. Banyak orang yang anti-Islam, anti perjuangan Rasulullah. Enggak di Indonesia, seluruh dunia. Maka ini ada protokol-protokol apa ini? Protokol kesehatan katanya. Ini siapa yang mengendalikan? WHO itu. Dari mana itu WHO? Dari Amerika. Amerika WHO itu dikendalikan siapa? Yahudi itu. Yahudi anti-Islam. Nah makanya apa yang terjadi? Protokol-protokol ini banyak yang mengintervensi protokol ilahi. Mengintervensi protokol syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah ulamanya kita KO. Nah ini artinya apa? Islam ingin dihabisi. Diatur-atur. Masjid diatur. Sholat gak boleh rapat. Harus dijarak. Gak boleh berkerumun. Selama sekian waktu. Lah ini namanya mengatur-atur. Islam ingin dihabisi gitu loh. Secara rahasia. Jadi nggak di Indonesia saja, seluruh dunia. Ulamanya kita ini sudah seperti ini yang terjadi ya Allah. Semoga Allah melindungi kita semua. Diberi inayah, hidayah dan taufiknya. Amin Allahumma amin. La tuti'hu. Nah diingatkan lagi nih. La tuti' aja anut sira. Hu ing alladzi tadi. Nah ini sekarang banyak orang yang mau anut grup yuk. Suruh cuci tangan yang bersih. Oke lah cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ini sudah ajaran Islam dari dulu. Tiap hari 5 kali. Wudu itu harus cuci tangan yang bersih dulu. Dari najis dan sebagainya. Tapi jangan lupa cuci hati kamu. Dari kesyirikan. Dari sifat-sifat madmumah. Kita hanya mencuci zahirnya tak. Hati rohani kita kotor. Ya Allah na'udzubillahi min dzalik. La tuti'hu. Aja anut sira. Hu ing alladzi. Ingat nih, Allah yang bilang, jangan ingat kamu. Jangan ingat. Jangan anut, jangan ikut kamu. Allah yang bilang. Wasjud. Artinya apa? Kita harus tetap teguh melaksanakan perintah-perintah Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah. Jangan ikuti protokol-protokol yang berseberangan dengan ajaran Allah. Wasjud lan sholata siro. Artinya kita harus sholat terus. Jangan sampai berhenti dari ibadah sholat. Meskipun kita dihalang-halangi, diintimidasi dan sebagainya. Waktarib lan markosiro. Marek mendekatkan diri kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ilahuna nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma qala wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.